pagi anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada tema 2 subtema 1 dan ini adalah pembelajaran yang keempat. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 31 ya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah teks yang berjudul olahraga. Anak-anak pasti sudah mengetahui bahwa olahraga itu penting untuk tubuh kita. Nah, anak-anak dengan berolahraga kita membuat jantung kita sehat anak-anak. Nah, jantung itu adalah bagian penting dari tubuh. Nah, tubuh yang kita miliki ini adalah pemberian dari Tuhan. Maka dari itu kita harus merawat tubuh kita agar tetap sehat. Nah, dengan kita rajin berolahraga, maka tubuh kita menjadi sehat dan hati pun menjadi senang. Nah, anak harus ingat ya bahwa kita harus menyehatkan jantung kita dengan cara rajin dan rutin berolahraga. Nah, di sini ada pernyataan yang Ibu beri tanda centang sesuai dengan kalimat olahraga. Misalnya yang pertama, ini kita tidak perlu berolahraga. Salah ya kan? Kita malah harus rutin dan rajin berolahraga. Yang kedua, olahraga menyehatkan tubuh kita. Betul atau tidak? Betul, maka dari itu diberi tanda centang. Lalu yang ketiga, kita harus merawat tubuh agar sehat. Ini juga pernyataan yang benar, maka diberi tanda centang. Nah, yang keempat, jantung adalah bagian penting dari tubuh. Betul atau tidak anak-anak? Betul sekali, jantung adalah bagian yang penting dari tubuh. Maka kita beri tanda centang. Semua olahraga membosankan. Benar atau tidak? Tidak, salah. Maka dari itu kita tidak memberi tanda centang. Nah, siapa bilang olahraga membosankan? Banyak sekali permainan yang bisa kita jadikan sebagai olahraga. Contoh, lompat tali, berenang, ya kan? Badminton, permainan badminton, basket dan sebagainya. Itu semua adalah permainan yang bisa kita mainkan, tapi itu juga adalah olahraga karena kita menggerakkan anggota tubuh kita dan kita mengeluarkan keringat. Nah, kita akan melingkari kata sesuai dengan gambar yang ada di slide ini. Lihat gambar pertama, ini ada anak yang sedang bersepeda. Maka kita lingkari bersepeda. Yang kedua, ada anak-anak yang sedang duduk atau berlari. Lari, betul. Maka kita lingkari kata lari. Lalu yang ketiga, ini ada tubuh anak yang sehat atau sakit anak-anak? Ternyata ini adalah gambar tubuh anak yang sehat. Lalu yang selanjutnya, ada anak yang sedang membantu ibu membawakan belanjaannya. Berarti anak ini lemah atau kuat? Betul, berarti anak ini kuat. Nah, begitu ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini ada beberapa anak yang sedang ngapain? Ayo. Sedang berolahraga. Olahraga apa yang mereka lakukan? Lari, betul sekali. Nah, mereka melakukan olahraga lari. Nah, anak ingat, dengan kita melakukan olahraga lari, maka tubuh kita akan sehat. Kenapa sehat? Kita melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dengan berlari seperti ini, kita membuat kerja jantung kita itu menjadi lebih baik. Nah, biasanya kalau kita berlari, degupan jantung kita itu kan lebih keras anak-anak, dub begitu kan. Tapi saat kita melakukan pendinginan, maka ritme dari jantung kita akan kembali seperti semula. Nah, biasanya kalau kita berolahraga, jantung kita itu berdetak dengan kencang. Nah, itulah kita membuat bahwa jantung kita itu bekerja dengan baik ya anak-anak ya. Maka dari itu kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan hati kita pun menjadi senang. Nah, anak-anak di sini ada Dayu yang sedang bermain simpai. Biasanya Bu Guru sebut ini hula hoop anak-anak.
Nah, Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Pertama, kita harus berdiri dengan dua kaki kita terbuka, lalu kedua tangan kita memegang simpai di depan dada. Setelah itu, simpai digerakkan ke kanan, lalu hitung 1 hingga 8. Gerakannya simpai ke kiri, hitung lagi 1 sampai dengan 8. Nah, biasanya perlu latihan terlebih dahulu anak-anak untuk bermain simpai ini, yaitu menggerak-gerakkan pinggul kita atau pinggang kita seperti itu ya. Terlihatnya gampang, tetapi ketika dicoba lumayan sulit bagi Bu Guru. Nanti anak-anak bisa coba di rumah ya. Misalnya ada simpai atau hula hoop di rumah, maka anak-anak boleh memainkannya di rumah. Tetap dalam pengawasan orang tua atau orang yang lebih tua di rumah ya. Nah, biasanya sebelum kita melakukan atau bermain simpai ini, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, simpai itu bisa diayun di atas kepala dan simpai diputar di atas kepala. Nah, biasanya yang lebih familiar atau sering dilakukan itu adalah pinggang digerakkan ke searah putaran simpai. Nah, ini boleh anak-anak coba di rumah. Jika di rumah terdapat hula hoop atau simpai, boleh anak-anak coba. Tapi kalau misalnya tidak ada, sebenarnya kalau di sekolah sudah disiapkan anak-anak simpainya. Jadi saat kita berolahraga di luar, pada saat materinya kita bermain simpai atau bermain hula hoop, sudah siap. Tetapi karena ini kita berada di rumah masing-masing, anak-anak di rumah dan guru di sekolah, jadi tidak bisa bersama-sama bermain simpai. Maka kalau misalnya di rumah sudah ada simpai atau hula hoop, anak-anak boleh coba ya di rumah ya. Nah, dengan begitu anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana cara bermain simpai. Nah, di sini ada bunyi prit prit prit. Nah, bunyi prit 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 itu berasal dari mana? Dari peluit yang ditiup oleh Pak Guru. Nah, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan, Pak Guru menggunakan alat yaitu peluit. Nah, peluit mengeluarkan bunyi jika ditiup. Nah, bunyi peluit itu adalah termasuk bunyi buatan karena ditiup oleh manusia. Nah, anak-anak, benda-benda berikut ini juga dapat mengeluarkan bunyi seperti lonceng, beduk, kentongan, dan gong. Lonceng bila digerakkan atau dipukul maka berbunyi teng teng teng. Beduk juga kalau dipukul akan menghasilkan bunyi. Kentongan juga kalau dipukul menghasilkan bunyi, dan gong juga bila dipukul akan menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi anak-anak ya. Akhirnya materi untuk hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Selamat pagi.